Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-273 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Edit Dosa sebagai Kebo Ijo, Naryo sebagai Lurah Prajurit, Chris Urspon sebagai Rudra Pondo, Arya sebagai Macan Kroda, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Gagasan Ken Arok untuk memasuki istana dengan menyamar sebagai perempuan ternyata mendapat perhatian Rudra Pondo dan Macan Kroda.
Kedua orang telik sandi dari kantor itu menyetujui. Sementara Kebo Ijo harus mengumpat-umpat di dalam hati, manakala membayangkan harus berdandan sebagai perempuan untuk pekerjaan itu. Gila kau, Ken Arok. Kenapa? Mengapa kepada kedua orang itu kau katakan aku adalah pemain ledek yang bisa memerankan wanita dengan sempurna? Membayangkan saja aku tidak mampu. Jika demikian, mulai sekarang mulailah kau membayangkan seolah kau berperan sebagai wanita. Wah, wong edan. Sudahlah. Urusan besok adalah besok. Kau sebenarnya tahu, bagiku bukan pekerjaan sulit untuk masuk ke dalam istana itu. Yang penting, mari kita kerjakan rencana kita sendiri. Kita guncang Kediri dengan munculnya penunggang kuda putih, berjubah putih, dan bertutup kepala berwarna putih. Orang Kediri harus menganggapku sebagai seorang pahlawan. Sehingga kelak manakala sudah tiba saatnya aku akan mengambil tahta yang menjadi hakku, orang-orang Kediri telah menjadi milikku. Kau sudah mendengar apa yang terjadi semalam, Kakang? Berita apa? Perampokan serta hal luar biasa yang dilakukan oleh perampok itu. Telah muncul seorang perampok yang menggunakan kuda berwarna putih. Yang menjadi korban adalah orang-orang kaya yang terkenal mempunyai perilaku yang tidak baik. Kaya karena memeras, kaya karena hal-hal yang tidak terpuji. Dan yang luar biasa adalah perampok itu membagi-bagikan hasil rampokannya. Kepada siapa perampok itu membagi-bagikan hasil rampokannya? Kepada orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Kepada orang-orang miskin. Orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Meski sekelompok prajurit telah mengepungnya, Kakang. Akan tetapi, dengan mudah dia berhasil meloloskan diri. Nampaknya ada maksud-maksud tertentu yang dilakukan oleh perampok itu. Tunggu. Aku pernah mendengar kisah tentang perampok berkuda putih. Di Tumapel. Ya, perampok itu pernah muncul. Tumapel? Ya, perampok berkuda putih.
berjubah putih, bertutup kepala warna putih. Dan perampok itu ada hubungannya dengan... Jangan-jangan... Bagaimana, Kakang Rudro Bondo? Apakah kau tidak bisa mencari hubungan antara kemunculan perampok itu dengan pemuda luar biasa yang bernama Ken Arok? Maksud Kakang? Begini saja. Kau sudah mendapatkan pakaian wanita yang dibutuhkan? Ini? Ayo, kita temui mereka. Apa yang menarik perhatianmu, Kakang? Mereka telah membuat gubuk. Apa anehnya? Itu membuktikan bahwa Ken Arok dan Kubu Ijo itu orang yang suka berbuat dan tidak mau diam. Aku justru merasa curiga dengan mereka. Kakang masih merasa curiga bahwa mereka adalah orang Kediri yang sengaja dipergunakan untuk menjebak kita. Tentu tidak, Macan Kroda. Aku tidak curiga lagi. Akan tetapi aku mencurigai bahwa sebenarnya mereka mempunyai kepentingan sendiri. Mereka berasal dari Tumapel. Dan tiba-tiba saja di Kediri muncul perampok yang menggegerkan. Apakah kau tidak curiga antara perampok budiman itu dengan mereka tidak ada hubungan? Jadi itu yang Kakang maksud? Marilah kita korek keterangan sebanyak-banyaknya tentang mereka. Baiklah, Kakang. Bau sedap sekali. Apa yang sedang kalian kerjakan? Kami sedang membakar ayam hutan, Tuan. Ken Arok baru saja mendapatkannya. Mari, Tuan. Kebetulan 3 ekor yang tertangkap. Apa kau pikir aku akan menolak? Mari, silahkan, Tuan. Bagaimana dengan 2 pasang pakaian wanita yang kami butuhkan itu, Tuan? Oh, tentu. Kami sudah membawanya. Nah, ini. Terimalah. Tunggu. Ada apa? Aku mendengar suara 2 ekor kuda. Rudro Pondo dan Macan Kroda tidak mendengar langkah kaki kuda kecuali gemercik air sungai. Namun Ken Arok yang nampak menelengkan kepala terlihat yakin mendengar suara kaki-kaki kuda. Kau yakin mendengar kuda? Iya, dari arah sana. Aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin telingaku salah.
Tetapi rasa-rasanya terdengar derap kuda dari arah sana. Ya, kira-kira kau bisa memperkirakan jumlahnya? Tidak. Hanya beberapa. Benar. Aku sekarang mendengarnya. Kita bersembunyi. Bersembunyilah. Biar kami di sini akan membelokkan perhatian mereka ke arah lain. Siapa kau? Ampun, Tuan. Kami tidak bersalah apa-apa, Tuan. Apa yang kalian lakukan di sini, ya? Kami tidak melakukan apa-apa, Tuan. Kecuali kami mencoba untuk bertahan hidup di sini, Tuan. Kami berasal dari Wonojalu. Malapetaka menimpa kami. Orang-orang tidak dikenal menakut-nakuti kami. Mereka merenggut apa saja yang kami miliki. Termasuk istri saya. Kami bermaksud meminta perlindungan kepada Kediri, Tuan. Siapa yang melakukan itu? Kami merasa takut, Tuan. Kami tidak bisa mengenali siapa mereka. Mereka pasti orang-orang ganter. Kenapa tidak kau rebut istrimu, Bagaimana kami berani melakukannya, Tuan prajurit? Bukankah kau laki-laki? Mereka berjumlah sekitar 25 orang, Tuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi mereka? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hei kawan-kawan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Begitu mudahnya mereka menerima alasanmu, Ken Arok. Di hadapan mereka, kita orang-orang yang nampak memelas kebo ijo. Ilmu apa yang kau pergunakan untuk mempengaruhi mereka tadi? Shh, diamlah. Luar biasa. Ternyata kau berhasil, Ken Arok. Sebenarnya hanya sebuah keberuntungan, Tuan. Kebetulan mereka percaya dengan omongan saya. Namun andai kata mereka tidak percaya, toh jumlahnya hanya 5 orang. Kita 4 orang. Saya percaya Tuan berdua saja pasti akan mampu menghadapi mereka. Bahkan 10 orang sekalipun. Baiklah. Mari kita santap ayam hutan bakar itu. Sambil berbicara dari hati ke hati. Dengan ramahnya, Ken Arok dan Kebo Ijo melayani Rudro Bondo dan Macan Kroda. Ternyata kedua orang telik sandi ganter itu mau memakan ikan bakar mereka dengan lahap. Jika kalian berdua berasal dari Tumapel,
Kalian pasti pernah mendengar cerita tentang perampok berkuda putih. Bagaimana? Itu. Iya, tentu. Tentu kami mendengar kisah tentang perampok berkuda putih itu, Tuan. Perampok itu muncul di Kediri semalam. Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa perampok itu telah muncul di Kediri? Saya mendengarnya, Tuan. Dari pasar, Tuan. Dari Iya. pasar? Iya. Apakah tadi kalian pergi ke pasar? Iya. Kami pergi ke pasar. Dari pasar kami mendengar perampokan itu. Beberapa orang kaya dirampok, lalu hasil rampokan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Bukankah begitu, Tuan? Dan bagaimana dengan ulah perampok itu ketika berada di Tomapel? Sama persis, Tuan. Sama dan tidak ada bedanya. Seperti halnya di Tumapel. Jangan-jangan kalianlah sebenarnya para perampok itu. Tidak, Tuan. Bukan. Baiklah, Ken Arok dan Kebo Ijo. Apa yang kalian butuhkan sudah kalian dapatkan. Di dalam bungkusan kain itu berisi 2 pakaian wanita. Pesan kami, berhati-hatilah. Jika kalian gagal, nyawa kalian sebagai taruhannya. Dan jangan mengharapkan kami akan menolong. Karena kami tentu tidak akan mampu melakukannya. Baik, Tuan. Terima kasih. Pergunakanlah. Kami ingin melihat perubahan wajah kalian setelah kalian berdandan. Tetapi... Kenapa, Kebo Ijo? Wah, saya harus berdandan seperti wanita. Bukankah menurut Ken Arok, kau adalah seorang pemeran ledek dan pemain sandiwara yang mampu membuat tergila-gila laki-laki? Itu bohong, Tuan. Sudahlah. Pakai saja. Jangan banyak rewel. Rudro Pondo yang pernah menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore dan Macan Kroda tersenyum-senyum menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo. Bahkan keduanya terbahak-bahak melihat Ken Arok berjalan melenggak-lenggok tidak ubahnya seorang perempuan. Rambut Ken Arok disisir terurai dan pipinya disaput bedak tipis serta bibir dipulas pemerah warna, membuat Ken Arok telah berubah sama sekali wujudnya. Sempurna dalam wujud seorang perempuan. Bagaimana dengan wajahku, Ken Arok? Lumayan, tetapi bekas cukuran kumis dan jenggotmu masih kelihatan. Bagaimana dengan aku? Kau berubah menjadi cantik. Hampir saja terbangun birahiku. Birahi kepalamu. Di luar dugaan Rudro Pondo dan Macan Kroda, Ken Arok dan Kebo Ijo yang berdandan menjadi perempuan ternyata sulit dibedakan dari perempuan yang sebenarnya. Ken Arok nampak jelita, sedangkan Kebo Ijo terlihat sempurna sebagai seorang perempuan, meski tidak secantik Ken Arok.
Rudra, Pondo, dan Macan Kroda tertawa bergelak ketika menyaksikan Kebo Ijo mencoba berjalan menirukan Ken Arok yang mampu berjalan dengan luas. Bagaimana Tuan? Bagaimana penilaian Tuan dengan penyamaran ini? Aku harus jujur mengatakan kekagumanku, Ken Arok. Wajahmu telah berubah sama sekali. Dengan wujudmu yang sekarang ini, kau mempunyai kemampuan untuk memecah perhatian prajurit-prajurit yang menjaga istana Kediri. Lalu kalimat sandi apakah yang harus kuucapkan jika kami berdua telah berhasil bertemu dengan Ken Umang? Katakan, bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan elusan tangannya. Ken Umang akan mengetahui bahwa kau adalah utusanku. Bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan elusan tangannya. Benar. Kau sudah siap, Kebo Ijo? Oh, sudah. Aku sudah siap lahir dan batin. Kalau kau mengalami kesulitan untuk mengubah suaramu, berpura-puralah jadi wanita bisu. Biar aku yang banyak berbicara nanti. Baik, baik. Panggil namaku Endok. Lengkapnya Ken Endok. Endok berarti telur. Iya. Kenapa kau pergunakan nama itu, Ken Arok? Ken Endok adalah nama ibuku. Nah, kau akan mempergunakan nama siapa, Kebo Ijo? Panggil namaku Nyai Truntun. Baiklah, aku akan memanggil Bibi Truntun. Kau harus berpura-pura menganggap aku dan Ken Umang adalah keponakan-keponakanmu. Baik. Baiklah, kita berangkat. Kami mohon pangestu Tuan. Aku doakan, Ken Arok. Semoga kau berhasil. Aku juga berdoa, Ken Arok dan Kebo Ijo. Semoga kalian berhasil. Aku tidak bisa membayangkan jika sampai terjadi ada prajurit yang tergoda oleh mereka. Aku justru merasa yakin bahwa hal itu akan terjadi, Kakang. Yang menggoda pertanyaanku sekarang, justru apakah mereka akan mampu melaksanakan tugas itu atau tidak? Aku yakin mereka akan berhasil, karena aku menduga bahwa mereka pasti mempunyai hubungan dengan perampok berkuda putih yang telah mengguncang Kediri semalam. Kakang, tiba-tiba aku terdorong untuk membuktikan kecurigaan itu. Aku mempunyai sebuah cara yang mungkin bisa ditempuh. Bagaimana? Ada baiknya aku akan pergi ke Ganter. Aku bisa mendapatkan keterangan di sana. Mengapa? Seorang sahabatku, Senopati Diposari yang terusir dari Tumapel, sekarang berada di Ganter. Ken Arok mengatakan hal itu. Lalu? Aku bisa bertanya pada Diposari untuk mendapatkan keterangan siapa sebenarnya Ken Arok itu. Baik, pergilah. Tetapi aku minta kau segera kembali. Aku akan berangkat pagi ini pula. Dengan berkuda, aku akan sampai di Ganter ketika sore tiba. Dan aku akan kembali lagi kemari. Besok, pagi-pagi sekali, aku akan sampai lagi di sini. Baik. Aku sependapat dan kau berhati-hatilah.
Banyak sekali prajurit yang berkeliaran di jalan-jalan pada saat seperti ini. Serta telik sandi Kediri tersebar di mana-mana. Aku akan berkuda ke arah barat. Arah yang sama sekali tidak menuju ke Ganter. Aku akan mengitari punggung bukit. Ya, pergilah. Aku sendiri juga akan menyamar. Aku akan mengawasi perjalanan Ken Arok dan Kebo Ijo tadi. Maka demikianlah, di pagi hari itu, Ken Arok dan Kebo Ijo dalam dandanan penyamaran berjalan menuju istana Kediri. Kebo Ijo terus menyumpahi Ken Arok karena dia harus melakukan pekerjaan yang menurutnya sangat tidak masuk akal itu. Sementara itu, Rudra Bondo yang juga melakukan penyamaran telah mendahuluinya tanpa menimbulkan kecurigaan bagi siapapun. Rudra Bondo telah berteduh di bawah pohon beringin kurung di depan halaman pasewakan. Ken Arok. Kenapa? Sebaiknya kita batalkan saja permainan gila-gilaan itu. Aku tidak kuat. Tidak kuat kenapa? Aku tegang sekali. Jantungku terlalu kencang berpacu. Diamlah. Biar aku yang akan berbicara jika berhadapan dengan prajurit itu. Ingat, kita sekarang berpura-pura kebingungan. Kita merasa takjub melihat bangunan-bangunan yang indah di kota Raja Kediri ini. Kita harus memerankan orang desa yang bodoh. Mengerti? Oh, permainan gila. Shh, jangan keras-keras. Yang mendengar akan kaget. Kau berdandan perempuan, akan tetapi suaramu suara laki-laki. Iya. Hei, siapa kamu? Siapa kalian berdua? Siapa kau dan apakah yang kau lakukan di sini, ha? Namaku Ken Endok, Tuan. Dan ini bibiku, Nyai Truntun. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Apakah kami tidak boleh berada di sini, Tuan? Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu kalau tidak boleh. Akan tetapi,
bukankah ini jalan untuk orang banyak, Tuan? Kau berdiri di sini, ini di depan istana. Apa yang kau lakukan bisa menumbuhkan pertanyaan. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, saya minta maaf. Saya berasal dari desa. Desa kami bernama Lempuyangan, di dekat Kertosono, Tuan. Iya. Kami terkagum-kagum. Nama kamu siapa? Maaf, Tuan. Bibi saya tidak bisa berbicara. Ia tidak mendengar dan bisu sejak kecil, Tuan. Lalu maksud bibimu itu apa? Begini, Tuan. Sebenarnya kami sedang terkagum-kagum melihat keadaan di sini. Tanah begini luas seperti sawah, tetapi tidak ditanami. Apakah tidak sayang, Tuan? Bodoh sekali. Ini namanya alun-alun. Memang sengaja tidak ditanami. Lalu rumah yang besar sekali itu, Tuan? Bukan main. Rumah sedemikian besar tentu mengerahkan orang banyak sekali untuk membangunnya. Rumah siapakah itu, Tuan? Kalian orang-orang yang berasal dari desa nampaknya. Apakah baru kali ini kalian berada di kota Raja Kediri? Benar, Tuan. Di desa saya juga tidak ada kendaraan yang seperti itu. Kau belum tahu bangunan apakah yang megah itu? Belum, Tuan. Kau sudah pernah mendengar siapa nama rajamu? Baginda Kertajaya, Tuan. Nah, kau sedang berada di halaman istana raja. Wow. Jadi inikah istana raja itu, Tuan? Benar. Bibi, kita telah sampai, Bibi. Kita telah berada di halaman istana. Hai, ada apa sebenarnya? Apakah ada yang kalian cari di istana ini? Benar, Bibi. Iya, kita berada di halaman istana Kediri. Bukan main. Aku tidak mengira kalau adikku berada di tempat yang sedemikian megahnya seperti ini. Adikmu? Benar, Tuan. Jangan macam-macam, Kondu. Bagaimana kau bisa mempunyai adik di sini, ha? Adik saya bernama Ken Umang, Tuan. Iya, Ken Umang di sini. Itulah sebabnya saya menyusul kemari. Barangkali saya bisa nempel ke Mukten, adik saya. Ia menjadi dayang-dayang di dalam istana, Tuan. Oh, jadi kau adalah kakak Ken Umang, ya? Benar, Tuan. Tuan mengenalnya? Iya, adikmu cukup cantik. Aku pernah berbicara dengannya beberapa hari yang lalu. Tapi sayang, aku tidak mendapat kesempatan lagi. Kalau begitu, apakah Tuan bisa menolong saya? Tolonglah saya, Tuan. Saya ingin sekali bertemu dengan adik saya. Tuan bisa membantu saya? Bisa, tapi apa upahnya? Upah? Iya. Apa upahnya kalau aku akan mengantar dan mempertemukan kau dengan adikmu? Ayo. Kami orang melarat, Tuan. Kami tidak mempunyai apa-apa. Tetapi kau cukup cantik. Tidak kalah cantik dari adikmu yang bernama Ken Umang itu. Maksud Tuan, bagaimana? Kau jangan berpura-pura tidak tahu, Nduk. Maafkan saya, Tuan. Saya berasal dari desa. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Mohon Tuan mengatakan lebih jelas agar saya mengerti apakah yang Tuan kehendaki. Kau cantik. Aku ingin memilikimu. Bagaimana? Tapi apakah Tuan belum beristri? Oh, belum. Betul, Tuan. Betul. Aku masih perjaka. Bagaimana? Kau mau menjadi istriku? Kalau kau mau, aku akan membantumu. Nah, bagaimana? Tuan, kita baru saja berkenalan. Saya belum mengenal siapakah Tuan. Saya belum mengenal sifat-sifat dan watak Tuan. Bagaimana saya bisa menerima? Aku orang baik-baik, Ndo. Sifat-sifatku baik. Aku memiliki 2 buah rumah. Aku berpangkat. Nah, kurang apa? Jika kau di desamu sana, mungkin kau akan diperistri oleh seorang petani atau seorang angon sapi. Pertimbangkanlah, Ndo. Bagaimana? Tetapi, bagaimana? Apakah benar Tuan belum beristri? Oh, baiklah. Kalau kau ingin membuktikan, bagaimana kalau ikut aku sekarang? Karunia apakah yang aku terima ini, Tuan? Aku tidak menyangka
di Kediri aku akan mendapatkan keberuntungan. Akan tetapi Tuan, saya seorang janda. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apakah kau sudah bersuami, janda, atau gadis. Yang penting aku senang denganmu. Bagaimana? Baiklah Tuhan, saya bersedia. Tapi saya ingin bertemu dengan Ken Umang lebih dulu. Ayo, ikut aku ke gardu sana. Aku yang akan mengaturnya. Ken Arok benar-benar sudah gila. Aku tidak mengira ia akan membuat permainan seperti ini. Prajurit itu bergegas kembali menuju ke penjagaan, diiringi oleh Ken Arok yang berjalan dengan luas di belakang. Kecantikan Ken Arok yang menyamar membuat beberapa pasang mata para prajurit terarah kepadanya. Dengan perigelnya, Ken Arok merayu prajurit itu, dan dengan kenesnya pula, Ken Arok membuat prajurit itu gregetan. Prajurit yang menjaga gapura istana itu kemudian membawa Ken Arok dan Kebo Ijo menuju ke gardu penjagaan. Kegelisahan dan tegang tiba-tiba menggerataki hati Kebo Ijo. Namun Ken Arok nampak tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kau tunggu di sini, ya. Untuk masuk ke dalam istana, harus melalui tata tertib dan peraturan yang tidak bisa dihindari. Mengerti? Saya mengerti, Tuan Prajurit. Bagus, bagus. Tunggulah sebentar. Aku akan mengajukan permohonan kepada Senopati pimpinan pengawal istana agar kau diizinkan. Terima kasih, Tuan.
Ken Arok dan Kebo Ijo merasa senang karena merasa penyamarannya akan berhasil. Tetapi dalam hati Kebo Ijo masih merasa was-was. Nah, apakah benar penyamaran Ken Arok dan Kebo Ijo itu akan berhasil? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.